Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ujung-ujung bumi. Dan kita dimulai dari tempat ini. Saya mengambil pengertian gini, kita ada di tempat ini adalah di Yerusalem. Selesai ini, kita diutus ke seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Jadi di tempat ini kita mendengar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Nanti minggu yang akan datang, kembali lagi, dengar lagi apa yang Tuhan mau. Nanti kita diutus lagi, pergi lagi, dan pada akhirnya selesai juga. Tangan dilipat, sudah tidak berdaya diam. Betulkah semua seperti itu? Halo? Amen. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan pagi siang hari ini, mari kita bersungguh hati. Kita baca Ibrani 12, Ibrani pasal ke-12. Ayat ke-26. Ibrani 12 ayat ke-26 sampai dengan ke-29. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Renungan pagi siang hari ini tentang ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saya sangat percaya Bapak dan Ibu kekasih Tuhan, Bapak dan Ibu datang beribadah ke tempat ini untuk beribadah. Saudara boleh bertanya kepada semua yang namanya manusia. Saudara bertanya, apakah Bapak dan Ibu beribadah? Mereka akan berkata, ya, saya beribadah. Nah, pagi siang hari ini di dalam kita beribadah seperti ini, biarlah setiap kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara bersetuju sama saya, harus berkata amin. Amin. Supaya apa? Saya tahu bahwa saudara mengikuti paling tidak khotbah yang saya sampaikan. Karena manusia itu ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Kalau hanya tubuhnya diam aja gitu, ditaruh di sini manekin, patung pakaian yang suka dijual di etalase sana, ditaruh juga dia duduk. Saya bisa lihat, tapi dia kan nggak ada suara. Nah, itu hanya patung. Saya percaya saudara bukan patung di tempat ini. Maka itu waktu saudara bersetuju harus berkata amin. Amin. Supaya apa? Saya tahu jiwamu sedang konsentrasi di tempat ini supaya jangan tercuri. Sebab ada orang pergi ke gereja, setelah pulang ditanya, itu khotbahnya apa? Nggak tahu tuh, pendetanya aja gemuk. Hanya cuma itu toh yang diingatnya, yang lainnya nggak ingat dia. Jadi aneh tapi nyata. Coba satu kali nanti kalau Tuhan beri kesempatan untuk saya, ada kesempatan untuk berkhotbah, saya cek saudara yang ada di tempat ini benar apa enggak. Jadi mulai hari ini harus berhati-hati kalau Tuhan utus saya ke tempat ini. Saudara harus berhati-hati karena apa? Saya sangat percaya Tuhan dia mengerjakan, dia tidak mau sia-sia. Amin. Dia tidak mau loh kita sia-sia, tidak mau. Dia akan mengerjakannya. Tetapi yang namanya akal budi itu diberi kepada kita, kehendak bebas itu diberi kepada kita. Kita boleh punya niat pergi ke gereja,
roh penurut daging lemah. Jangan ada di tempat ini, dari rumah mau pergi ke gereja, begitu sampai di gedung gereja dia tidur gini. Kenapa? Daging lemah. Maka itu setiap kita di tempat ini bersemangatlah. Katakan amin. Amin. Sebab masih ada kursi-kursi kosong. Siapa tugas siapa itu? Nah, lewat kebenaran firman Tuhan pagi siang hari ini kita tangkap apa yang Tuhan mau, sehingga waktu kita selesai ibadah di tempat ini kita tahu pesan Tuhan, sehingga waktu nanti untuk jumpa hari Minggu yang akan datang benarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, mari saya ajak saudara untuk membaca firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 8 ayat ke-25. Keluaran pasal 8 ayat ke-25. Keluaran pasal 8 ayat 25, demikian firman Tuhan. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Kekasih Tuhan, ini satu peristiwa di mana bangsa Israel ditarik, dibawa oleh Tuhan ke tanah perjanjian. Tetapi sebelum bangsa Israel ini dibawa keluar dari Mesir, itu Firaun dia menghambat sekali untuk bangsa Israel boleh beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu Roma 12 ayat 1. Siapa yang sudah hafal? Belum ada? Kalau gitu sekarang Bapak dan Ibu langsung baca Roma 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Harus cepat karena waktu kita nggak kompromi, dia berjalan cepat. Nanti nggak habis, rugi kita. Oke, baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, Ulang. Ini harus mantap. Bagaimana Bangkok bisa dibawa kepada Tuhan kalau utusannya. Ulang. Oke. 1, 2, 3. karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah akan mengajarkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuh sebagai persembahyan Allah yang kudus dan kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah berdamai yang sejati. Amin. Amin. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi saat waktu kita menyadari, kita tahu, kita mau mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, Firaun, iblis, itu dia memiliki satu pertahanan untuk supaya anak-anak Tuhan itu nggak beribadah dengan mempersembahkan tubuhnya. Hanya sekedar aja, kamu boleh ke gereja, pergi aja ke gereja. Jadi Keluaran 8 ayat 25 tadi, lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkan korban kepada Allahmu di negeri ini. Apa maksud Firaun? Untuk supaya umat Tuhan, bangsa Israel, mereka boleh beribadah kepada Tuhan, tetapi di negeri ini. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah Bapak dan Ibu kekasih Tuhan, Bapak dan Ibu sudah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan? Saya mau bertanya, siapa yang meyakini, yakin sekali bahwa tubuh saudara
telah saudara persembahkan kepada Tuhan? Siapa? Atau nggak kedengeran? Apakah Bapak dan Ibu sudah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan? Amin. Siapa yang sudah? Ada yang belum angkat tangan, tandanya nggak kedengeran kalau menurut saya. Atau, aduh gimana ya? Angkat jangan nih. Nah, Keluaran 8 ayat 25, Firaun berkata, kamu boleh pergi beribadah kepada Tuhan Allahmu, tetapi di negeri ini. Di negeri ini lambang Mesir, lambang dunia. Jadi Firaun, dia juga mempunyai kepentingan terhadap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yaitu Firaun mau kita sebagai orang percaya itu tetap ditawan sama dia. Kamu boleh kebaktian, kamu boleh pergi ke gereja, tetapi di negeri ini. Artinya apa? Di Mesir. Mesir itu lambang dunia, lambang dosa. Jadi Firaun mau, Bapak dan Ibu, saudara dan saya, kita boleh pergi ke gereja, tetapi tetap dengan dosa. Kalau naikkan pujian gampang. Menyenangkanmu, senangkanmu. Firaun bilang, biarin. Senangkan hati Tuhan, tapi kamu tetap dengan dosa ya. Ini hari ambil satu keputusan. Kalau saudara, Bapak dan Ibu, engkau datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau ibadah kita ini ada memiliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau itu tsunami kemarin, saya lihat di Bangkok juga kena ya Pak. Ada kena. Saya lihat lari gitu, dikejar sama air. Dan sekian banyak orang yang mati. Tuhan berjanji, bukan hanya bumi, tetapi langit juga diguncang. Kalau saat waktu langit diguncang, mau lari kemana? Bukankah hanya dekat Allah saja kita tenang? Daripadanya lah keselamatan kita. Nah, di dalam beribadah seperti ini, miliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Bukan hanya di dalam ruang tempat ibadah ini. Karena Tuhan berkata, siapa yang boleh naik ke Gunung Kudus? Tidak semua orang. Pergi ke gereja, semua bisa. Tetapi siapa yang naik ke Gunung Kudus? Yaitu mereka yang murni hatinya, yang bersih tangannya, yang tidak bersumpah palsu, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Itu yang boleh naik ke Gunung Kudus Tuhan. Di dalam pergi ke gereja, siapa aja boleh. Tetapi Tuhan mau. Ingat, Tuhan itu kudus. Tanpa kekudusan, tidak bisa jumpa sama Tuhan. Di dalam beribadah seperti ini, kalau kita mau jumpa, mari sungguh-sungguh, jangan berbuat dosa lagi. Katakan amin. Amin. Kalau gitu kasih salam dulu. Jangan berbuat dosa lagi. Kerasan dong suaranya. Jangan berbuat dosa lagi. Nah gitu, yang mantap. Jauh-jauh dari Indonesia dikirim ke Thailand masih berbuat dosa juga, kan kelewatan namanya ya kan. Tuhan utus kita jauh-jauh loh ke tempat ini, masa masih lakukan dosa lagi, sedangkan Tuhan mau selamatkan jiwa-jiwa ini. Mana aminnya? Amin. 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 Iya dong, jangan patung yang duduk sini, tapi jiwa. Amin Tuhan, amin Tuhan. Oke, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tapi Firaun berkata, kamu boleh pergi ke gereja, kamu boleh beribadah kepada Tuhan Allahmu, tetapi engkau di Mesir ini ya, tetap dengan dosa ya. Hati-hati. Mulai hari ini ambil keputusan, jangan berbuat dosa lagi. Katakan amin. Amin. Berarti saudara kalau amin bersetuju dengan Tuhan, bukan dengan amin. Bersetuju dengan Tuhan. Jadi engkau berkata amin. Nah sekarang saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, kalau tentang dosa, itu paksaan atau pilihan? Halo? Pilihan. Betul ya? Dosa itu kan pilihan. Misalnya mau berbohong,
Itu pilihan.